إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر الحاضرين رحمكم الله Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di masjid kebanggaan kita ini dalam rangka melaksanakan apa yang telah menjadi syariat dalam agama kita, apa yang telah ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, hadirnya kita di sini, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah pada kesempatan Jumat yang mulia ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada antum yang hadir di sini untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi ta'ala. Taqwa dalam artian kemampuan melaksanakan perintah-perintah Allah, kesanggupan meninggalkan larangan-larangannya, ibtigha'a mardatillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah sampaikan kepada seorang pemimpin besar. Beliaulah yang telah menyelamatkan masyarakat manusia minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Beliaulah sayyidul wujud wa afdali kulli mawjud, sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini saya akan menyampaikan satu buah ayat dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan, mencirikan bahwa orang-orang mukmin adalah termasuk sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Anfal ayat 2 tersebut mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri khusus kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini Allah menjelaskan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ialah orang-orang yang apabila disebut Allah Subhanahu wa taala
Orang-orang yang apabila disebut asma Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar karena khasyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah mencirikan bahwasanya ciri-ciri orang-orang yang beriman itu ialah salah satu yang pertama ialah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hati mereka. Maka kita pertanyakan keimanan seseorang yang apabila ada orang lain berzikir di sekitarnya, mereka merasa tidak nyaman, bahkan mereka merasa terganggu konsentrasi mereka karena ada orang-orang yang berzikir di sekitarnya. Ini merupakan sesuatu yang istihza biddin, pelecehan terhadap agama. Kenapa? Karena berzikir itu merupakan syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikir merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lainnya mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Allah Subhanahu wa taala jelas memerintahkan kepada mereka yang orang-orang yang beriman agar mereka senantiasa berzikir sebanyak-banyaknya, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bukan hanya sekedar berzikir saja, tapi juga mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala baik di kala pagi dan petang maupun di kala siang dan malam. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka sekali lagi, ketika ada orang yang terganggu dengan orang lain yang berzikir, ketika ada orang yang merasa terganggu konsentrasinya ketika ada orang lain berzikir di sekitarnya, maka kita patut pertanyakan keimanan seorang tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman adalah yang pertama, ketika mereka disebut di sisi Allah ketika disebut Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yaqudu qaumun, tidaklah ada sekelompok manusia, tidak ada segelintir manusia, tidak ada sekelumit masyarakat yang manusia yaqudu, yang mereka itu duduk-duduk. Kemudian apa yang mereka lakukan dengan mereka duduk-duduk tersebut? Yadhkurunallaha ta'ala, mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka melakukan itu, ketika mereka berkumpul, mereka duduk-duduk dan mereka berkumpul, kemudian mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, illa hafathumul malaikah, maka tidaklah mereka lakukan itu semua kecuali mereka itu mendapatkan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari cahaya itu akan berkumpul dan berkerumun di antara orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di situ, tetapi juga mereka yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam hadis tersebut, ghasyiyatuhumur rahmah, mereka juga diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diliputi rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika itu mereka sedang mengundang rahmat Allah turun kepada mereka. Mereka mau berzikir dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu selanjutnya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka duduk berzikir munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan dalam hati mereka, akan ada kedamaian dalam jiwa mereka karena mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd menyatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub, hati kalian akan menjadi tenang, jiwa kalian akan menjadi damai dengan kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya sekali lagi patut kita pertanyakan kepada mereka yang tidak senang dengan orang-orang yang berzikir. Patut kita pertanyakan keimanan mereka yang tidak senang bahkan terganggu konsentrasi mereka dengan orang-orang yang berzikir
berzikir di sekitar mereka saat itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu yang keempat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mau memuji Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mau mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahu Allah fi man indah. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Padahal dahulu ketika Allah ingin menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, malaikat ini banyak yang protes. Malaikat tidak setuju, malaikat mempertanyakan kenapa Allah mau menciptakan manusia yang manusia itu hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 31, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwasanya wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian ketika itu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, ya Tuhan kami, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di atas bumi ini may yufsidu fiha, orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini, wa yasfiku ad-dima, dan mereka akan menumpahkan darah satu sama yang lainnya. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang seperti ini? Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdik, sementara kami malaikat di sini, nahnu nusabbihu bihamdik, kami bertasbih memuji keagunganmu ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan juga kami mensucikan kamu. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak ketahui. Saat inilah Allah jelaskan kepada para malaikat, lihatlah saat ini banyak orang-orang yang engkau dulu anggap akan membuat kerusakan di muka bumi, ternyata mereka banyak yang berzikir kepadaku, banyak di antara mereka yang mau bertasbih memujiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kita termasuk orang-orang yang disebut nama kita di hadapan para malaikat-malaikatnya karena kita memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah kita alergi dengan mereka yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang mau mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang mau memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan hidup dunia dan akhirat kita. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan turunkan rahmat kepada kita, malaikat akan menyertai kita, dan juga akan turun ketenangan dalam diri kita, dan yang lebih penting lagi nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan hadirin yang hadir saat ini bisa melakukan istighfar, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا
إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا كافئ المهمات، يا غافر الذنوب والخطيئات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرق جمعهم، شتت شملهم، زلزل أقدامهم، مزقهم كل ممزق، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتق رقابنا ورقابهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إماما عادلا ولا تسلط علينا بذنوبنا سلطانا ظالما جاهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا بلدة إندونيسية آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا بلدة إندونيسية بلدة طيبة ورب غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.